Kita baca beberapa ayat dari Roma pasal 12. Yang pertama saya mau bacakan dulu ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Uh, ini salah satu nasihat yang Paulus berikan. Ya, dia katakan bahwa kita ini perlu belajar menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Nah, waktu kita terima Tuhan Yesus, ya, kita menjadi ciptaan baru, kita menerima Roh Kudus sebagai meterai ya dalam hati kita gitu. Nah, kita menjadi ciptaan baru. Roh kita itu penurut, roh kita itu suka menyembah Tuhan, roh kita itu layak, ya. Status kita tuh menjadi warga kerajaan surga, dan semua yang Tuhan janjikan itu ada ya di deposit dalam roh kita. Nah, kita mengalami justification. Tetapi setelah itu proses selanjutnya adalah proses pembaruan jiwa. Ya, di dalam jiwa kita itu ada pikiran, ya, ada emosi dan ada kehendak. Jadi pikiran kita itu yang perlu berubah, ya. Nah, dikatakan di sini, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, ya, menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, sementara iman itu lahir ya karena kita mendengar firman. Ya, iman yang sejati itu muncul dari roh ya. Kalau kita baca di kitab Galatia, buah roh itu salah satunya kesetiaan. Tapi dalam bahasa Inggris itu faithfulness itu ya, dalam terjemahan King James itu adalah iman ya, faith. Ya, bukan faithfulness. Kata aslinya itu pistis, ya, yaitu iman. Jadi dengan kata lain, iman itu muncul dari roh kita. Atau ketika Tuhan berbicara, dari roh kita itu, ya, kita mendapatkan rema, lalu muncul iman. Nah, iman itu dia butuh waktu untuk bertumbuh, tapi kemudian kita belajar yang mengizinkan roh kita itu mulai menguasai kehidupan kita, menguasai cara berpikir kita, dan semua yang kita bayangkan atau kita percaya tentang janji Tuhan itu ada dasarnya. Ya, pertama ada firman Tuhan, ya, tapi kemudian ketika kita mengenal Tuhan, ya, firman itu berbicara, itu menjadi benih iman yang tumbuh. Nah, itu yang menolong kita untuk berpikir ya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi ada ukuran iman yang masing-masing itu sesuai dengan pertumbuhan rohani kita. Ya, sebenarnya depositnya sama kayak setiap orang mendapatkan uang mina, satu uang mina. Kalau ada cerita perumpamaan di Alkitab itu ya, ada perumpamaan talenta, ada yang mendapatkan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Tapi kalau uang mina itu masing-masing dapatkan sama, satu. Tapi ada yang membuatnya menjadi 10, ada yang menjadi 5, ya. Jadi itu tergantung bagaimana kita mengembangkannya, ya, sehingga iman seseorang itu bisa beda dengan orang lain pada tahapan tertentu. Ya, kayak otot kita itu kita latih seperti apa. Nah, kemudian itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Kita tidak bisa ikut-ikutan punya iman seorang yang mungkin dia baca firman, dia bergaul luar biasa, ya, seperti misalnya hamba Tuhan dulu namanya John G. Lake, ya. Dia melayani di tengah-tengah wabah, ya, wabah TBC kalau nggak salah, dia nggak pakai masker dan dia aman, dia selamat, ya. Iman dia tuh sudah begitu rupa menguasai pemikiran dia sehingga dia bisa bertindak, saya nggak perlu pakai masker. Nah, kita nggak bisa ikut-ikutan seperti itu karena ukuran iman kita itu mungkin tidak sama dengan ukuran iman yang John G. Lake itu sudah bina sedemikian rupa. Ya. Nah, sekarang kita baca dari ayat 1-nya nih ya.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati itu kita persembahkan hidup kita, ya, tubuh kita ini untuk kita tidak harus full time, ya, tapi kita membangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita melakukan apa saja termasuk sekolah, termasuk pekerjaan, termasuk menikah, dalam keluarga dan sebagainya, itu sebagai bagian eh, dari rencana Tuhan dalam hidup kita untuk diwujudkan, ya. Jadi kita persembahkan tubuh kita ini untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Lalu ayat 2 ini poinnya, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi selanjutnya yang perlu kita perhatikan, ini poinnya justru, ya poinnya di sini, yaitu berubah oleh pembaruan cara berpikir kita, mindset kita. Bagaimana caranya berubah? Ya lewat pergaulan kita dengan Tuhan, dengan baca firman, merenungkannya, lalu Roh Kudus mengajari kita. Ya, step by step cara berpikir kita itu mulai berubah. Nah, waktu cara berpikir kita berubah, kita bisa membedakan kehendak Allah itu yang baik, kemudian di antara yang baik itu ada yang berkenan, ya, dan di antara yang berkenan itu ada yang sempurna. Ada 3 level, ya, kehendak Allah. Jadi kalau kita tidak kenal Tuhan, kita mungkin cuma tahu antara baik dan jahat saja, antara yang menguntungkan atau merugikan. Hitungannya cuma di situ saja. Oh itu baik, ya. Oh itu jahat, gitu. Tapi waktu kita mulai berubah cara berpikir kita akan bisa melihat bahwa sebagian yang baik itu ada yang memang berkenan kepada Tuhan. Ya, misalnya sesuatu yang baik itu dilihat oleh orang lain, ya. Lihat orang-orang lain itu misalnya kita memberi persembahan, ya, ke tempat pelayanan, ke gereja, kita menolong banyak orang lain. Itu hal yang baik. Ya, nggak ada orang yang mungkin bilang itu salah. Itu baik kita menolong orang lain. Tetapi waktu kita melakukan apa yang orang lain bilang itu baik, bagaimana motivasi hati kita? Ya, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, kunci, kamu berdoa, dan Bapamu yang melihat hal itu akan membalasnya kepadamu secara terbuka. Ya. Kamu melakukan di tempat yang tersembunyi, orang lain nggak perlu tahu. Kalau mau memberi persembahan, ya beri dengan tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu, ya, dan sebaliknya. Jadi kamu melakukan itu bukan supaya untuk dilihat orang lain. Nah kalau orang lain lihat itu mungkin baik, bagus, kamu rohani, ya, oh puasa. Orang lain lihat, wah kamu sedang berpuasa, ya, waduh kamu sangat ini, ya, sangat rohani kayak begitu. Nah kalau kita lakukan hal itu, upahnya ya dipuji orang, tapi kita tidak mendapatkan apa yang memang Tuhan janjikan. Jadi sesuatu yang baik, orang lain lihat itu baik, belum tentu itu berkenan kepada Tuhan, karena motivasinya mungkin tidak seperti yang seharusnya. Kita punya motivasi yang salah. Ya, kita baik dengan seseorang karena kita punya tujuan yang tertentu, ya, karena orang ini bisa dimanfaatkan misalnya kayak begitu. Itu mungkin baik yang kita lakukan, tetapi kan hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Jadi di antara yang baik itu ada yang berkenan kepada Tuhan. Nah ini menyangkut hati, ya, menyangkut sesuatu yang orang lain tidak bisa nilai dari luar, karena hati manusia siapa yang tahu, ya. Nah kemudian dari yang berkenan kepada Tuhan itu ada yang sempurna. Nah kalau sesuatu yang sempurna dari Tuhan itu menyangkut timing, menyangkut waktunya, adalah waktu Tuhan juga, lalu menyangkut caranya, bagaimana melakukannya. Ya, contoh yang klasik adalah ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa kamu akan punya anak kandung. Nah, ketika Abraham dan istrinya tidak sabar, lalu pakai cara manusiawi. Ya, Abraham kawin dengan Hagar, lalu lahirlah Ismail. Nah, Abraham berpikir dia sudah menolong Tuhan, menggenapi apa yang Tuhan janjikan, tapi ternyata Tuhan bilang enggak, ya. Kamu melakukan celah itu ketika kamu berusaha menolong aku, ya. Baru ayat 3 ini tadi yang saya bacakan, ya. Dengan cara berpikir yang berubah, maka kita bisa juga berpikir menurut ukuran
iman ya yang apa yang yang ada dalam kehidupan kita sesuai dengan pertumbuhan rohani kita. Ya. Saya bacakan ulangnya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Lalu ayat 4, ya, 5 dan 6, saya bacakan ini ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, selanjutnya Paulus bicara mengenai keunikan di dalam tubuh Kristus, ya, keunikan di dalam jemaat Tuhan. Ada yang Tuhan berikan karunia untuk mengajar, ada untuk memimpin, ya, melakukan pekerjaan administratif, ada karunia untuk membagi-bagikan sesuatu, ya, orang yang diberikan kemurahan hati begitu rupa sehingga dia senang sekali untuk bisa bagi sesuatu, ya. Ada juga karunia untuk melayani, ya, lalu ada bernubuat, ya, berkata-kata dengan bahasa roh lalu memberikan tafsirannya. Nah, itu ada banyak karunia yang disampaikan. Lalu eh, masing-masing itu sesuai dengan panggilan atau tugas yang Tuhan berikan. Jadi dikatakan masing-masing ini punya tugas yang tidak sama, ya. Walaupun satu tubuh. Nah, kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, kalau kita belajar untuk mengizinkan Tuhan memimpin kita, cara berpikir kita juga berubah, lalu kita akan mulai melihat panggilan kita, calling kita di mana dalam pelayanan. Nah, mari kita stay dalam panggilan itu. Nantinya, tidak semua ya, tapi nantinya dalam tubuh Kristus, dalam gereja, atau dalam diri kita akan mulai kelihatan yang muncul tuh yang mana ya. Ada yang suka mengajar dan kelihatannya enak sekali kalau dia mengajar dan kayaknya banyak ayat dia hafal, dia tahu. Ada yang senang seperti punya panggilan untuk melayani, memperhatikan orang lain, care, peduli, dan dia enjoy di situ. Nah, kita perlu melihat bahwa itu salah satu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, nanti ada beberapa hal. Nah, kalau kita belum tahu, ya secara umum ya kerjakan aja semua yang kita tahu di pelayanan yang baik itu apa. Ya, mau melayani, mulailah jadi usher misalnya. Ya, ikutin step by step. Nggak bisa langsung, wah Pak, saya mau jadi WL langsung. Tapi nggak pernah latihan misalnya ya. Suara juga masih pas-pasan. Nah, itu kita perlu lihat gitu. Jadi perlu waktu, tidak langsung jadi itu muncul tiba-tiba misalnya jadi pengkhotbah gitu. Mungkin kita kira kita bisa menyampaikan sesuatu ya. Bahkan barangkali kita seorang guru mungkin di sekolah gitu ya. Kita ngajar. Jadi kalau kita ngajar tuh kelihatannya bagus ya, baik, tetapi yang kita lupa adalah ketika kita dipanggil Tuhan dalam melayani, misalnya sebagai pengajar, itu tidak cukup hanya pengetahuan ya secara skill otak kita, tapi bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus menuntun kita menggunakan kata-kata yang tepat sehingga perkataan yang kita sampaikan itu tidak hanya mengisi pikiran kita atau pikiran orang lain, tetapi bisa mengubah orang lain karena ada kuasa yang menyertainya. Paulus bilang, baik perkataanku tidak disampaikan dengan kekuatan hikmat manusiawi, tapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus yang bekerja sehingga orang itu bisa berubah. Nah, kita belajar dari banyak orang, tapi kita akan melihat panggilan kita, callingnya kemana, dan kita tidak bisa menuntut orang lain harus seperti kita atau kita ingin seperti orang lain, ya. Karena nanti pada akhirnya kan kelihatan tuh bedanya tuh kita punya keunggulan tuh di mana. Nah, secara umum orang-orang yang belajar manajemen juga melihat hal ini.
di dunia sekuler itu, di dunia manajemen ya, itu ada pelajaran-pelajaran mengenai pengembangan diri. Dan salah satunya adalah mengenal di mana karunia kita atau talenta kita di mana. Itu ada tempat-tempat yang memberikan pelatihan untuk kita bisa melihat ya, di train, dilatih untuk bisa melihat kemampuan yang ada pada kita itu, dan mari fokus di situ ya. Kalau di data tuh bisa begitu banyak ya, datanya itu apa tentang talenta itu ya. Jadi dikatakan di sini D6 ya, kita punya karunia berlain-lainan ya. Kita lakukan sesuai dengan iman kita, karena ini yang membedakan dengan orang lain ya. Kita yang kenal Tuhan kan ada iman. Jadi tindakan yang kita lakukan itu mengerjakan banyak hal di dalam Tuhan, termasuk karunia yang kita lakukan, yang ada pada kita lakukan dengan iman kita. Semuanya didasarkan pada tuntunan Tuhan. Kalau bicara soal iman, iman itu muncul karena kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Nah, kalau kita lakukan hal ini, kita tuh akan semakin menikmati apa yang Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kamu tinggal dalam panggilan yang aku berikan kepadamu, ya, maka kamu menjadi sahabatku. Akan semakin banyak hal-hal yang aku wahyukan, nyatakan kepada kamu. Karena itu memang tempatmu, kamu perlu bertumbuh di situ. Ya. Dan kalau kita menjadi sahabat Tuhan, kan enak sekali. Ada banyak privilege, ada banyak favor yang kita terima karena kita menjadi sahabatnya. Ya. Ada banyak pintu yang terbuka yang Tuhan sediakan buat kita karena kita berada dalam jalur Dia. Ya. Kita butuh sekolah, pintu terbuka. Ya, tiba-tiba biaya disediakan. Kita butuh ke luar negeri, tiba-tiba pintu terbuka, lalu Tuhan gerakan banyak orang lain untuk mensuplai semuanya, dan kita berkembang dalam jalur di mana memang itu panggilan kita, itu calling kita. Dan kita semakin menikmati Tuhan sebagai sahabat, kita semakin mengerti jalan-jalannya. Karena kalau kita baca di ayat 15 ya, dari Yohanes 15 ini, dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu hal-hal yang aku dengar dari Bapakku. Jadi kita bergaul dengan Tuhan, kita hidup dalam jalannya, ya, dalam tuntunannya, dalam track yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita menikmati persahabatan dengan Dia, dan kita menjadi alatnya yang efektif bagi banyak orang. Ya, dengan demikian kita selalu menikmati ya, the best of the land yang Dia janjikan buat kita. Haleluya, amin.